Lalu ke sana rupanya bapak aku tuh disemutin di muka bapak aku, semuanya masuk ke hidung segala macam. Dia minta maaf gitu. Minta maaf sama mereka. Aku nangis sampai Bersihin semut itu, ternyata papi udah nggak ada gitu. Iya. Engkau ini kan salah satu bisa dikatakan orang Tanjung Pinang atau Indonesia lah ya, yang mengalami proses di mana engkau ketika sakit berobat ke Malaysia. Walaupun bukan engkau yang sakit ya, tapi kan engkau salah satu orang yang mengalami berobat ke Malaysia lah gitu. Kau bisa ceritakan gak sih kenapa engkau bisa sampai berobat ke Malaysia gitu? Emang di Tanjung Pinang atau di Indonesia itu tidak bisa mengatasi ataupun tidak bisa menangani penyakit bapak engkau itu? Nah, jadi bapakku ini sakit lah. Dulu itu belum ketahuan di tahun 2012. 2012. Itu dia belum ketahuan sakitnya apa. Jadi pertamanya itu dia batuk-batuk, sering sesak, sampai suaranya itu agak parau. Bengek gitu ya? Tapi tidak, kalau kita habis batuk kan parau, dia kayak sembuh lagi gitu kan. Iya, normal lagi deh. Kalau ini nggak sembuh. Bapak aku berobatlah ke Dokter Rudi yang ada di dimana? Tanjung Pinang dekat Kampung Baru. Ke sana dianjurkannya dikasih rujukan. Kasih rujukan ke RSUD Rumah Sakit Daerah di Pasar. Oh, Rumah Sakit Umum Daerah. Ya. Pas kami ke sana, kami menuju ke spesialis paru kan. Pas poli paru ya. Ya, poli paru. Dicek dahaknya. Ya. Katanya ada kelainan di parunya. Terus setelah di ronsen juga ternyata paru sebelah kanan bapak aku itu udah kabur. Maksudnya kabur gimana? Jadi kalau di ronsen itu kan hitam putih kan. Kalau paru koni sehat artinya dia berbentuk paru-paru gitu. Oh, jelas gitu gambarnya. Jelas. Tapi kalau yang ada kelainan dia kadang berkabut atau kadang ada bintik-bintik gitu. Nah, kalau bapak aku dia nih kabur. Jadi dokternya bilang ini harus dicek, tapi karena rumah sakit umum daerah ini alatnya tidak memadai. Keterbatasan alat ya. Betul. Jadi mereka pengen suruh bapak aku ini berobat ke RSCM Jakarta. Oh, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ya, ke Jakarta. Bapak aku ke Dokter Rudi lagi konsultasi. Dokternya suruh kayak gini kemarin di RSUD. Kata Dokter Rudi, ya udah kalau mau ke RSCM nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya pakai jam sostek, waktu itu masih jam sostek ya. Oh, belum BPJS Kesehatan ya. Di 2012 masih jam sostek. Jadi kalau pakai jam sostek kesehatan itu antrinya lama. Dari mulai kita rujukan Pinang ke Jakarta itu antrinya panjang banget. Iya sih, dulu tahun-tahun itu memang lagi krisis-krisisnya tentang pelayanan waktu itu. Betul. Terus kata Dokter Rudi, kalaupun misalnya kita udah jebol nih pengajuannya, pas sampai sana kita juga ngantri lagi. Ngantri lagi karena kita pakai jalur jam sostek gitu ya. Betul, karena kan banyak orang juga yang mau berobat di sana kan pakai jam sostek kan. Nah, jadi habis pengajuan RSCM itu ternyata ngomong sama keluarga nggak jadi. Oh, keluarga tidak setuju. Nggak setuju. Takut kelamaan itu tadi ya. Betul, jadi semuanya kumpul duit karena dulu tante aku pernah bawa mamanya berobat ke Malaysia. Jadi dia bilang ya udah ke Malaysia aja. Oh, saran dari tante tuh ya, bawa ke Malaysia aja. Jadi mamanya itu berobatnya ke Malaysia, Johor. Ke Johor, KPJ namanya. Nah, malam itu tuh aku belum pernah ke sana kan. Jadi aku ditemenin lah sama tante aku. Jadi kami bertiga perginya. Itu kami kumpul-kumpul duit tuh dari keluarga-keluarga. Pas kami sampai di Johor, ternyata besar Mirul. Aku ada experience. Jadi waktu aku masuk ke spesialisnya, itu kan pertama kan pasti kalau kita ke rumah sakit itu kita daftar dulu. Iya, daftar ke resepsionis dulu. Abis kita daftar, abis itu kita baru dicek nih, ini apa yang salah gitu. Pas dicek ternyata paru-paru kan. Jadi kita dirujuklah ke dokter spesialis paru-paru. Kami ke sana, kami tunggu kan. Susternya ini orang India. Oh. Nama dokternya itu Datuk apa gitu aku lupa ya. Pokoknya dia spesialis paru-paru di KPJ. Dia dokternya orang Malaysia itu? Orang Malaysia. Jadi waktu aku ke sana, kami kan nunggu nih dokternya. Pas kami nunggu, mendadak datang. Badannya besar Merul. Badannya besar. Rambutnya keriting. Nengok badannya besar kok enggak? Badannya bocah gitu. Enggak. Tapi aku agak takut waktu aku lihat kan dia soalnya dia besar kali badannya. Abis itu pakai jas dokter gitu kan. Pas dia masuk, kau tahu tak? Pintu konsultasi dokternya ini kan diganjel sama ganjelan gitu kan. Jadi terbuka pintunya. Mak, ganjelannya itu ditendang sama dia Mirul.
Maksudnya tendang paksa Iya, kuat jadi gitu. dia datang tuh kayak Ngamuk orang gitu? ngamuk. Sok gitu Ah. langsung ditendang kayak gitu. Aku juga kaget waktu itu kan. Ah. Bapak aku langsung ngeri, aduh dokternya ini ngeri betul Wah, gitu. iya, iya. Sekali masuk lah kami kan, masuk. Abis itu bapak aku kayaknya dicek dahaknya sama darahnya. Oke. Dan ternyata hasilnya langsung keluar hari itu juga. Cepat ya? Iya, padahal hari itu baru kami berobat kan. Baru sampai kan? Baru sampai, baru daftar, baru konsultasi, langsung keluar. Hasilnya dari Betul. penyakit bapak engkau tuh. Jadi memang tindakan-tindakan di sana tuh cepat. Pas kita masuk kan ke ruangan konsultasi, dokternya bilang, ini memang bapak aku nih, Bapak Supardi, nama bapak aku Supardi. Bapak Supardi ini kena cancer, Wah, cancer paru-paru. Waktu kami dengar cancer tuh kami agak kayak nggak percaya, hampir nggak percaya Shock gitu. gitu ya? Iya, shock. Nggak shock sih, nggak Kaget. percaya, Iya, kaget itu, gitu. kaget. Soalnya kondisi bapak aku nih oke banget waktu itu. Terus udah gitu, dia bilang pula bapak aku nih kansernya tuh stadiumnya udah 4. Waduh, udah mau stadium akhir ya? Iya, jadi aku kaget kan waktu itu. Terus pas kami udah selesai kan, terus dikasih tahu, nah ini kalau misalnya mau berobat di Malaysia di KPJ ini bisa, Heeh. cuman rawat jalan karena kita bukan tinggal di sini kan. Oh iya. Nah, betul. rawat jalan tuh lebih murah, jadi kita tak payah stay lah ke situ. Wah, tapi kalau namanya cancer rawat jalan apa nggak bahaya tuh maksudnya? Pak aku juga kayak nggak ngerti gitu kan, kok bisa dia cancer gitu kan. Jadi kami langsung ya udahlah, kalau memang mau berobat ya udah berobat aja gitu. Iya. Akhirnya berobat, tapi sebelum berobat bapakku tuh harus dibiopsi. Iya, Biopsi itu kayak diambil sampel yang Di dalam dahak tuh. Ya? dalam dahaknya itu, dalam parunya itu, sampelnya itu harus diambil. Hari waktu bapakku di biopsi itu aku deg-degan waktu aku mau masuk temenin bapak aku. Bapak aku tuh dibawa pakai apa ya, ranjang yang bisa Bisa gerak dorong, itu, ya. nah yang bisa didorong. Aku masuklah ke ruang tindakan. Barulah dokter yang barbar tadi tuh, Datuk tuh masuk. Pas dia masuk, aku udah seram nih. Itu kayak biopsinya tuh kan dari paru kan dia nggak bisa ditusuk gitu kan. Nggak bisa. Jadi dia disedot. harus masuk. dari sini. Enggak, Ini apa mulut? dari mulut. Disedot berarti ya? Nah, pakai selang gitu. Heeh. Terus aku tuh lihat waktu itu tuh kayak samar lah, karena pintunya tuh agak terbuka sedikit kan. Aku lihat dokter itu kayak mau nusuk apa ya, kayak diginikan dia gitu. Bapak aku udah keluar, bapak aku berdarah. Dia kayak setiap kali batuk tuh keluar darah. Oh, karena efek penyedotan selang Iya, itu tadi ya. karena mungkin. dia harus dicek kan apa itu sebenarnya cairan itu yang di Paru-paru. paru kanannya itu. Bapak aku ternyata harus nginap di situ 2 hari. Oh, harus Dan main. dan harus ditemanin 1 orang aja. Jadi tante aku balik hari itu. Terus sorenya dokternya masuk lagi mau kasih bikin tindakan lagi. Dia mau keluarin cairan semua yang ada dalam paru kanannya. Rupanya paru kanannya nih kabur karena isinya cairan semua. Oh gitu, udah penuh berarti cairannya Iya, ya. dan ini akibat rokok. Oh, rokok. Iya, sumber utamanya itu rokok. Kalaupun memang bapak aku tuh berhenti rokok, itu pun tidak bisa bikin bapak aku sembuh. Bikin tindakan dicocoknya pakai selang kecil gitulah, dicocok di dekat Sumsum sini. tulang belakang. Bukan, di dekat mana itu ya, dekat rusuk. Oh, rusuk. Sela-sela Iga sini. rusuk, ya, biar iya. masuk ke parunya. Terus? Masuk ke paru, jadi dikeluarin cairannya. Tunggu. Oh, oke. Dikeluarin, Oh, abis nggak itu dari mulut lagi itu enggak. ya? Jadi ditunggulah sampai beberapa jam gitu. Pas 2 jam aku masuk. Ngilu aku. Pas 2 jam aku masuk, dokternya kasih lihat nih. Aku dulu ada fotonya tapi udah nggak ada pula. Cairannya itu di dalam kantong darah gitu lah, tapi Tahu, dia tahu. lebih besar lagi, kantongnya agak segini lah. Cairannya tuh segini. Penuh. Dan hitam kali. Nikotin berarti itu. Nggak tahu itu ya, pokoknya itu sumbernya dari rokok. Di situ aku tidur sendiri kan, temenin bapak aku nggak dikasih kasur. Di situ ruangannya VIP apa maksudnya kayak cuman Bapak Cece sendiri di ruangan itu atau banyak Ada pasien 2, yang- berdua. Ada 2. Dan Cece tidur sebelah Bapak Cece situ, Iya, numpang duduk gitu gini gitu. aja. Iya, tidur gitu aja kan? Iya. Karena dia cuman kursi kayak gini lah kursinya. Iya kan kita Cece kan dari Pinang juga nggak persiapan kan bahwasanya Iya harus nggak ingin ada, opname nggak kan. ngerti juga kan. Tindakan-tindakan itu tadi, itu tuh kalau nggak salah aku menghabiskan uang sampai 15.000 ringgit Malaysia. Dari awal daftar sampai udah tersedot dari samping tadi tuh, Iya, totalnya 15.000 ringgit Malaysia. iya. Itu
maksudnya udah seluruh semuanya atau masih ada lagi nanti? Setelah itu kan ini kan tahap pembersihan kan. Jadi setelah ini pasti kemo untuk menghabiskan sel-sel kanker. Oh, kemo lagi ya? Nah, kemonya nggak bisa sekarang sebab bapak aku nih kan udah banyak kehilangan HB dan darahnya juga turun kan. Jadi dia harus recovery dulu lah. Jadi akhirnya setelah 2 hari kami balik Balik ke Pinang? ke Pinang. Awal-awal aku waktu jagain bapak aku agak sedih karena bapak aku sakit kan. Pertama kali lagi ya? Tapi semakin lama-lama aku tuh agak terasa capek gitu. Capeknya ngurusin karena? Bapak aku. Iya, jadi kalau misalnya bapak aku di rumah, jadi orang cancer tuh ya, aku nggak tahu kalau orang lain, cuman kalau bapak aku nih seram menurut aku. Kenapa? Jadi Kurus? Iya kurus, terus dia susah makan. Yang tadinya gemuk banget kan, dia jadi susah makan. Dia juga BAB-nya itu nggak benar. Waktu itu aku masih umur berapa cuy? Masih 15 tahun. Iya. Jadi 16 atau 17 lupa lah aku, pokoknya segitulah umur aku. Kalau 2012 CC 15 tahun kayak. Nah 15 tahun kan. Nah terus akhirnya yang ketiga kali kami pergi itu kemo kan, nggak sama tante aku. Jadi aku ke sana, aku langsung panggil taksi. Di sana ada namanya Bluebird. Oh, Bluebird ya tahu. Nah disitulah pertama kali aku tahu kalau ternyata taksi di Malaysia itu dia kayak ada Argo. Hah? Argo. Argo tuh apa? Yang bayarnya. Iya. Ya itu Argo namanya. Iya ada itunya. Nah, jadi dia berjalan ya per kilonya gitu. berapa dia Per naik. kilonya berapa gitu. Oh kaget liatnya itu. Terus juga kata tante aku harus hati-hati sama orang India. Oh, karena orang tuh? India preman-preman. Oh, preman-preman. Nah, lanjut lagi pas kemo, aku pertama kali temenin bapak aku kemo, aku juga kaget. Kenapa? Karena di sana yang kanker bukan hanya paru-paru. Bukan cuy. Oh, jadi? Bukan hanya orang tua. Maksudku anak-anak muda juga ada yang masih berapa tahun ya? 10 tahun masih ada loh. Terus aku tuh kira kemoterapi itu tuh dulu kayak yang kita harus diterapi. Kayak biasa kan refleksi diterapi atau enggak gitu suruh kan. jalan kayak mana gitu. Ternyata tidak. Ternyata dia cuman kayak menyuntikkan cairannya itu, cairan kemoterapinya itu. Terus ditunggu sampai biasanya itu 1,5 jam. Kemoterapi itu dia mematikan semua sel kanker. Semua sel. Semua sel. Makanya kita harus makan banyak kan supaya sel yang lain ini terus meregenerasi. Kadang supaya kita sehat terus. Sebelum kemo biasa kan disuruh isi tenaga dulu lah, maksudnya entah makan apa segala macam. Setelah 2 kali kemo, bapak kan pulang nih sama aku. Balik lagi 2 minggu lagi balik ke sana lagi. Iya, kan aku pulang ke Tanjung Pinang sekarang nih. Pas aku pulang, pokoknya setiap kali bapak aku tidur, bapak aku tuh nggak tenang kalau nggak minum obat tidur. Nggak, kondisi tubuhnya tuh nggak sehat, kayak ada jarum nusuk-nusuk badannya gitu. Terus bapak aku suka hantuk-hantukkan tangannya ke dinding. Saking nahan sakitnya itu ya. Sakitnya gitu. Kata dokternya setelah kemo ini udah oke nih parunya, sel kankernya udah menurun. Terus aku bilang, tapi kok bapak saya semakin sakit dok, bukannya semakin sehat. Tapi ini udah oke sih, dokternya aja nggak bisa jelasin kenapa bapak aku semakin sakit gitu. Tapi bapak aku nih setiap malam kayak gitu, malah kayaknya tambah sakit gitu. Bapak aku susah makan, badannya semakin kurus. Dokternya cek ternyata HB bapak aku nggak cukup. Akhirnya hari itu nggak bisa kemo. Jadi akhirnya kita pulang. Seminggu kemudian dokternya email aku, dia suruh aku check up bapak aku di Pinang. Udah bisa belum? Kali aku kirim lah, bapak aku udah ke Prodia, aku kirim ke dokternya. Hasil tesnya itu tadi? Dokternya bilang belum bisa. Bisa karena HB-nya nggak cukup, nggak bisa kan? Kenapa HB-nya nggak naik-naik aja? Apa karena dia nggak makan. Karena dia susah makan, dia nggak sehat. Jadi dia tidurnya juga kurang kan jadinya. Iya, jadi dia nggak bisa naik HB-nya. Kita kan harus selalu sehat nih. Sedangkan dia harus di kemo. Kemo itu apa tadi? Mematikan sel-selnya. Gimana mau dimatikan selnya? Orang selnya aja nggak cukup gitu kan? Paham. Bapak aku di situ marah. Sedangkan aku nih udah capek banget nih ngurusin bapak aku kan. Sampailah mama aku datang ke rumah hari itu marah-marah. Terus aku juga udah nangis-nangis lah, nggak ngerti lagi kayak mana cara kasih tahu bapak aku. Aku juga kelahi sama adik aku bilang kalau misalnya gue bisa, gue yang bawa papi. Terus aku bilang bukannya nggak bisa, bukannya nggak mau, tapi masalahnya dari dokternya yang belum mengizinkan bisa kan. Iya, aku balik ke Haji Ungar, rumah mama aku. Aku ceritalah, aku capek kali jagain papi. Terus mama aku cerita, katanya orang kalau mau nggak ada 40 hari sebelum dia meninggal itu pasti dia menyebalkan karena dia mau ninggalin kesan tidak baik supaya anaknya nih tidak terlalu sedih karena ditinggalin. Betul. Aku minta
obat tidur sama dokternya supaya bapak aku tidurnya tenang. Terus dokternya tetap nggak mau kasih karena nggak boleh Nggak boleh, konsumsi terlalu berlebihan. Setiap malam kayak gitu. Jadi kami stres juga kan. Bapak aku Iyalah. kayak gitu setiap malam. Dia kayak ngigau, dia bilang dia jumpa bapaknya, jumpa mamanya pakai bahasa Cina. Aku cuma dengar aja dia bilang dia pakai bahasa Cina kayak ini. Wo cicung puape katanya gitu. Dia bilang aku sekarang sakit katanya. Aku bingung harus gimana. Dia bilang kayak gitu. Besoknya tuh bapak aku jemput adik aku dari rumah mama aku. Oh, masih bisa pula bawa motor ya? Bisa, bapakku Oke, masih oke. kuat. Tapi bapak aku masih kerja loh hari itu loh. Waduh. Bapak aku masih kerja. Bapak aku tuh kerja di PT Sumbersari Sekawan Batu 7, belakang global. Ini cerita adek aku ya. Aku nggak ada. Katanya bapak aku tuh tebaring gitu pas sampai di rumah. Tebaring, habis itu dia peluk dua adek aku. Dia bilang katanya, aduh aku mau nangis. Nangis aku. Berarti ini Cece menceritakan sesuai dengan cerita yang adik Cece ngomong ke Cece karena Cece nggak ada di tempat waktu itu ya. Dia minta maaf gitu. Minta maaf sama mereka. Pas aku balik kan, bapak aku tuh memang 3 hari itu matanya kosong. Habis itu pas malamnya kan aku tidur di rumah kan. Pas aku balik, habis itu aku pijitin bapak aku. Pada saat itu malam tuh ya Cece balik ya. Cece pulang. Aku pulang jam 9. Aku pijitin bapak aku. Itu papi baring atau Enggak, duduk? duduk. Oh, duduk. Terus Duduk bapakku bilang sakit. Sakit Nggak kayak usah lah, biasanya. nggak usah lah Sel, kata dia gitu kan. Aku setiap malam tuh memang selalu tunggu bapak aku tidur dulu baru aku tidur. Biasa tuh bapak aku kan kesakitan kan. Iya, ngantuk-ngantuk gitu kan biasanya. Jadi aku cuman dengerin aja gitu. Tapi malam itu tuh bapakku diam aja. Aku lanjutlah nonton. Oh, bapak aku tidur nih, baru malam ini dia tidur. Aku lanjut nonton, tapi kok tak ada suara ya. Bapak aku lagi kepalanya tuh di ranjang, tapi badannya tuh di lantai. Sekali aku lihat kok kayaknya nggak gerak-gerak dari tadi gitu aja bentuknya gitu kan. Kali aku kesana rupanya bapak aku tuh disemutin di muka bapak aku semuanya masuk ke hidung segala macam. Jadi aku nangis kan, aku nangis sampai bersihin semut itu. Ternyata papi udah nggak ada. Gitu. Iya. Aku langsung bangun adik-adik aku kan. Aku telepon HP aku, papi nggak tahu nih nggak gerak kenapa. Ya udah Ape kesana gitu. Ape itu siapa? Ape itu paman aku. Oh, Om ya, oke. Abangnya bapak aku. Terus dari gitu aku hapus-hapusin sampai aku bilang bisa minta maaf aku bilang gitu. Karena aku waktu itu tuh kayak kesal kali kan ngurus bapak aku. Iya, udah mulai stres ya Cece waktu itu. Jadi aku tuh kayak nyesal gitu. Harusnya aku baik-baik aja sama bapak aku gitu. Jadi kalau aku sampai sekarang tuh penyesalan itu tuh selalu ada gitu.